Dan biarlah ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara kalian. Amin. Mewujudkan hubungan dan kerjasama antar umat sebagai panggilan pelayan. Untuk itu, mari kita baca dari Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34. Sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang harus kita lakukan, wajib hukumnya, karena itu adalah perintah. Perkataan yang dimaksud adalah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu hal yang wajib untuk kita lakukan. Sedangkan di sini dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 dikatakan aku memberikan perintah. Aku di sini adalah Tuhan. Sedangkan kamu adalah saya dan saudara-saudara sekalian. Di sini Tuhan memerintahkan kepada kita semua untuk mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Perintahnya sangat sederhana, hanya untuk saling mengasihi. Mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Ingat, sesama kita bukan berarti seiman dengan kita saja. Di luar sana, kita juga harus bisa saling mengasihi. Dalam kondisi apapun itu, kita juga harus bisa saling mengasihi. Lihat dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bisa mengasihi orang sesama kita di luar sana? Sebagai panggilan hidup kita untuk mewujudkan hubungan yang baik antar umat sesama, sama seperti tema liturgi kita hari ini. Mari melayani lebih sungguh. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh di sini untuk membangun peribadatan Tuhan. Tuhan, kami telah mengakui segala dosa-dosa kami. Kami telah mengaku atas segala tabiat buruk kami di dunia ini, Bapa. Kiranya Engkau sucikan, Engkau bersihkan hati dan jiwa pikiran kami dari segala mara bahaya dan dosa ini, Tuhan. Agar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini, Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan peribadatan dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada hari ini semua ke dalam tangan kehendak-Mu, Tuhan.
Berkati, sertai dalam Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga apapun yang akan terjadi pada hari ini, semuanya seluruh dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dibuka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Dibuka Tuhan Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku. Dibuka Tuhan Yesus. Kita ambil dari Roma 10 ayat yang ke-12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Amin. Mari berita anugerah ini kita amini dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dari Tuhan. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami boleh sampai di dalam rumah ibadah ini. Semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami untuk memenuhi undangan-Mu ya Bapa. Bapa, jika kami telah memuji nama Engkau, biarlah pujian yang kami aturkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap hati kami, sehingga firman yang akan dihantarkan pada pagi hari ini, yang akan disampaikan pada pagi hari ini, boleh jatuh dan tinggal tetap di dalam hati kami, sebagai pedoman bagi kami di dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, kami juga menyerahkan Mas Rio yang telah Tuhan pilih untuk melayani kami. Kami yakin Tuhan, dia tidak akan sendiri mengantarkan sabda firman-Mu melayani kami, tetapi Engkau ya Bapa yang akan melayani kami. Bapa, jika di dalam ruangan ini ada roh-roh kegelapan yang sengaja mengusik saat kami berhadirat, di dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahirkan ruangan ini dengan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengar sabda firman-Mu. Amin. Lukas 17 ayat 5-10 yang demikian bunyi firman. Dan hiburlah kami. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya
pagi hari harus semangat ya kapur nggih. Tema atau judul bacaan kita pada hari ini adalah ketaatan karena iman. Ketaatan karena iman. Ketaatan kata dasarnya taat. Taat itu pripun nggih? Setia. Terus napa malih? Sendika dawuh. Manut, menurut. Kata taat itu artinya patuh, menurut, setia, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk kita bisa taat atau patuh itu tidak mudah. Mungkin kita saat masih kecil, menginjak masa remaja, seperti saya. Saya masih remaja ini. Mumpun telat remaja nih tapi sudah pernah remaja. Waktu perpindahan dari anak-anak menuju remaja itu kan hormonnya kan tidak stabil gitu katanya, pergolakan dalam diri. Akhirnya banyak sekali untuk tidak taat atau membangkang omongan orang tua. Dimintain tolong aja, posek tau, dilukas bentar. Itu taat aja kepada orang tua masih seperti itu. Bagaimana kalau kita taat kepada Tuhan? Nggak semudah itu, nggak segampang itu untuk kita taat kepada Tuhan. Harus memiliki iman yang kuat. Seorang anak saja harus memiliki keteguhan dan patuh terhadap orang tua itu tidak mudah juga. Harus dididik bertahun-tahun. Yang keras harus dielus-elus, yang halus malah dikasari, yang taat. Ya kan? Ini mengacu kepada motivasi kita saat kita berlaku taat kepada Tuhan juga. Seperti judul kita tadi, ketaatan karena iman. Taat bukan karena keterpaksaan. Taat bukan karena ingin disombongkan. Taat bukan karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Saya sudah taat mas, saya sudah ke gereja setiap hari Minggu beribadah. Apakah itu bisa diartikan taat? Belum tentu. Orang saya aja duduk di sana, kadang aja masih ngelamun, kadang kepikiran di rumah, ya kadang kepikiran ada yang ngecat aja, kadang saya masih sempat bersihin di bawah. Saya mengaku saya masih belum sempurna, tapi saya masih belajar, saya terus belajar bagaimana saya harus taat kepada Tuhan karena iman. Makanya sekarang saya nggak bawa HP karena lupa. Bukan disengaja tapi karena lupa. Karena saya tadi tidak siap-siap mau foto-foto ya saya. Karena ini tampilan pertama saya. Mari Bapak-bapak Ibu semuanya, kita belajar taat kepada Tuhan, menerima segala perintah-perintah Tuhan karena iman kita percaya, bukan karena keterpaksaan. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus sering membuat cerita atau perumpamaan. Di dalam Alkitab itu ada dua tokoh. Yang pertama itu adalah tuan, yang kedua pasti adalah hambanya. Ada tuan, ada hamba. Ada tuan, nggak ada hamba, bukan tuan namanya, jomblo. Oh, Anda. Terima kasih. Tuan itu yang memiliki otoritas dan berhak memberi perintah kepada hambanya. Sedangkan hamba itu di bawah otoritas. Jadi dia yang menerima perintah dan wajib untuk melakukan perintah. Kalau kita baca mulai dari ayat yang kelima tadi, ayat yang kelima, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Itu yang berbicara adalah rasul-rasul Tuhan. Apalagi saya, tambahkanlah berkat saya Tuhan, tambahkanlah rezeki saya Tuhan, tambah semuanya Tuhan. Oh
pacar saya, cukup satu aja gagal. Tambahkanlah iman kami. Para rasul saja masih meminta iman untuk ditambahkan. Lah kok kita masih sombong? Penting teko ning gereja ora wis duduk manis dengarkan khotbah pulang makan-makan tidur. Enggak seperti itu. Kenapa para rasul ini meminta untuk menambahkan iman mereka? Pada ayat-ayat sebelumnya di bawah itu beberapa nasihat. Ini menceritakan tentang bagaimana hamba-hambanya atau jemaatnya itu memiliki perbedaan pendapat, mulai berani memberontak seperti itu kepada para rasulnya. Akhirnya rasulnya bingung. Mereka merasa iman mereka tidak kuat untuk menghadapi para jemaatnya, para hamba-hambanya. Lalu di ayat yang ke-6 Tuhan menjawab pertanyaan daripada para rasul tadi. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sebesar biji sesawi. Kalau saya, namanya juga orang baru, waktu itu mendengarkan khotbah ini, siapa ya saya lupa, biji sesawi, saya pikir emang sawi ada bijinya. Ternyata bukan. Sesawi itu pohon. Ya. Perumpamaan dan jawaban Tuhan ini adalah kiasan atau perlu untuk kita pikirkan bahwasanya pohon sesawi itu bukan pohon sawi atau sayur sawi. Pohon ini memiliki tinggi sekitar 3 meter lebih ya, ya. Rindang, sangat rindang di zaman itu. Bijinya kecil sebesar biji wijen. Kalau kita bayangkan, bijinya sebesar biji wijen kecil, tapi saat dia ditanam, dia bisa tumbuh besar dan bermanfaat bagi siapapun. Ya. Itu artinya seperti iman kita saat ini. Jangan pernah merasa kecil karena aduh imanku sedikit mas, aku gak wani untuk mengasihi sesamaku, aku belum berani ke gereja mas karena imanku belum kuat. Jangan pernah merasa kecil seperti itu. Iman kita akan tumbuh jika kita memupuknya bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kalau kita punya iman tapi kita tidak pernah memupuknya, kita tidak pernah menanamnya dalam hidup kita, iman itu tidak akan pernah tumbuh, tidak akan berguna. Iman itu harus dipupuk agar tumbuh besar dan bisa bermanfaat bagi orang di luar sana. Jangan karena iman kecil akhirnya minder, seperti para rasul tadi yang tidak yakin akan iman mereka, akhirnya meminta Tuhan untuk menambahkan iman mereka. Ini contohnya seperti saya. Waktu ibadah keluarga di rumah saya kan disuruh kesaksian sama Bu Yeni. Saya kan waktu itu cerita saya di telepon sama Mama Lili untuk jadi majelis. Enggak ditawari. Itu bukan ditawari, saya mengatakan diperintah. Diperintah, udah opsinya seperti ini, enggak ada pilihan lagi, mau enggak mau harus mau. Saya juga berpikir pada waktu itu, iman saya aja masih ecek-ecek. Orang saya saja kadang kalau ini mohon maaf, ini jujur nih saya ya, kalau ada liturgi bahasa Jawa terus dikirim ke saya, ngerutu saya, ngetik padahal saya sudah pulang malam, akhirnya ngetik bahasa Jawa. Saya mohon maaf, saya bahasa Jawa itu masih belajar. Saya aslinya di Jawa Tengah itu pakainya bahasa Indonesia, bapak-bapak itu. Bukan sombong, emang saya di sana pakai bahasa Indonesia. Pulang ke sini, pindah ke sini,
baru pakai bahasa Jawa. Nggak ngomong saya. Makanya saya temannya sama Woro sama Mas Gale, yang sama-sama nggak mudeng. Nggak mudeng bahasa Jawa. Jadi saya temannya sama mereka dari kecil sampai sekarang sama Woro saya. Akhirnya Woro mentas, saya juga belum mentas. Iya nggak apa-apa, nggak Woro. Salib aja. Saya makanya waktu itu saya berpikir iman saya masih kurang. Tapi saya juga berpikir, kalau saya bertahan pada zona nyaman saya, yang duduk saja menghadap majelis yang mengutarakan khotbahnya, firmannya, sampai kapan saya akan berdiri di sana? Padahal dulu saya nggak sengaja waktu ada Pak Ki pemilihan waktu itu majelis, masih ada Pak Gito. Waktu itu saya foto, saya di foto Woro kalau nggak salah. Saya nyoret-nyoret kayak gini, pesan votingnya itu loh. Terus saya upload ke Instagram. Udah, Instagram. Saya bicara, saya bikin caption gini. Sudah pantas belum ya jadi majelis? Cuma bilangnya itu saja. Dicatat sama Tuhan. Mungkin bagi saya iman saya belum, tapi bagi Tuhan, jika Tuhan sudah mengatakan kamu saatnya, berarti Tuhan sudah percaya dan tidak ragu pada saya bahwa iman saya sudah siap untuk melayani. Jadi Bapak-bapak Ibu, jangan pernah berpikir iman kita yang kecil, kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Kembali lagi ke bacaan kita tadi yang Lukas tadi. Kemudian di ayat 7 dan sampai 9, Tuhan Yesus memberi dua pertanyaan terkait respon dari sang tuan setelah sang hamba melakukan tugasnya. Apakah si tuan itu menyuruh hambanya makan setelah hambanya menyelesaikan tugasnya? Jadi hambanya itu disuruh makan setelah dia melakukan tugasnya. Apakah tuannya tadi menyuruh makan? Tidak. Apakah hambanya makan sebelum tuannya? Tidak. Apakah si tuan juga berterima kasih kepada hamba-hambanya tadi yang sudah melaksanakan tugasnya? Tidak. Mendengar pertanyaan dari mereka, pasti jawaban itu adalah tidak. Jadi, kita sebagai hamba kayak melayani Tuhan Yesus. Apakah kita harus menunggu Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih kepada kita? Ngeri itu. Kayaknya ngeri itu kalau sampai Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih kepada kita, itu ngeri saya. Ya. Apakah kita harus membantah kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah memberikan hal kebaikan kepada kita saat kita sudah memberikan tugas kita, pelayanan kita kepada Tuhan? Tidak juga. Orang saya juga gini-gini saja, nggak ada penambahan. Jodoh juga masih jauh. Ya Tuhan catat jodoh. Tunggal mawon, boten kalih. Dan gitu tunggal mawon, boten kalih. Tiga nggih boten napa-napa. Satu saja belum jadi. Setelah memperlihatkan fakta tersebut, Tuhan Yesus langsung mengkaitkan cerita perumpamaan tersebut dengan kehidupan mereka saat itu. Di ayat yang ke-10 tadi, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Gak usah marah, tidak usah kasaran itu dana. Kita merendah karena emang kita adalah hamba Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa seperti hamba tersebut harus tunduk dan taat kepada tuannya. Artinya hamba tidak punya hak untuk memilih karena tidak ada pilihan. Hamba ini harus mau dan tidak boleh menolak.
hamba ini tidak punya hak untuk meminta imbalan. Sama seperti teman saya punya teman sekarang kuliah S3 kedokteran hewan di Taiwan. Sombong dia. Aku S3 di Taiwan. Terus aku juga S3 SD, SMP, SMA. Dia berkata seperti ini. Oh nanti kalau ngobrol tolong dikat. Saya mau pamer ke dia. Wah aku khotbah loh. Dia juga anak DKJW. Dia berkata seperti ini. Oh nggak boleh sombong ya. Enggak. Oh ya udah nggak usah deh. Nggak tak share nanti. Tapi linknya akan saya bikin story biar dia tahu. Dia berkata seperti ini. Enak ya jadi majelis. Loh enaknya kenapa? Enaknya kenapa? Wih. Akeh ceperannya, walah. Ceperan, kok you mikir ceperan? Kok iso mikir ceperan itu dari mana kamu? Iya, biasanya majelis itu banyak. Nanti kalau udah ulang, maju lagi ya. Iya, kamu 10 juta. Ini ceperan. Oh, nggih. Batin saya, ceperan kamu dia. Orang saya juga gak mikir. Saya dulu dari pertama juga gak pernah mikir. Ceperannya kok gak aja. Dulu ini nawarin saya juga gak tanya. Bu, ceperannya gak mau boten. Gak tanya. Ngulang aku apa ya? Mas gak sido. Kan sungkan malih kula ya. Nah, terus saya kan terlalu jujur nggih. Besok dikasih. Enggak, iki kula boten model lho nggih. Boten model. Saya itu, ini cerita mawon. Terus saya kan juga gini, orang saya jadi majelis saja ya karena Tuhan. Saya juga ingin melayani sesama saya. Saya ingin menunjukkan kepadanya, ini loh anak yang dulunya sesat, dulunya tersesat di jalan yang nggak ngeh, akhirnya dipanggil Tuhan untuk bertobat. Kalau kata Pak Sekuda dulu, saya ingat almarhum Pak Sekuda bilang, kalau ada orang bilang kamu murtad, bilang saja saya bertobat. Makanya saya kalau ditanya teman-teman saya, kok kamu murtad? Saya bertobat. Ayo tobat hidup, tobatnya takut lah saya gitu. Saya malah gundul-gundul nih, gundul moy, tripun toh. Ayo bertobat nggak apa-apa saya. Jalan Tuhan itu sangat luar biasa, abot. Tapi nikmat. Kan kadang gitu nih. Memikul salib Yesus tuh nggak mudah, nggak ringan. Ya iman kita diuji. Iman saya diuji. Saya di kantor itu puji Tuhan tuh satu-satunya anak Tuhan. Puji Tuhan itu. Jadi saya gak sombong. Aku sisi-sisi ini, ayo mani-mani tak keruyuk karena minoritas gitu. Saya gitu kan. Lalu manajer saya lebih lagi. Saat kalau kenalnya saya itu Satrio, nggak kenal Rio. Kenalnya Satrio. Nama saya kan Satrio, tapi panggilan saya Rio. Makanya sesat. Sat apa? Nggak pengen tobat. Loh, saya sudah tobat. Kepingin tobat dan pripun Pak? Ayo, ashadu. Ulang. Ayo Pak, 100 kali belas. Apa bi? Sepak lah, ayo. Ini Bapak. Popang lagi yang tepang. Saya bicara. Saya sebagai anak Tuhan, walaupun iman saya belum besar, saya mengakui iman saya belum besar, tapi saya berpikir seperti Allah selalu berkata kepada saya, kamu harus bisa jadi terang dalam kantor. Siji-siji tapi kudu terang. Puji Tuhan, saya mau sombong dikit ini. Kemarin itu saya terpilih sebagai most helpful person. Gak. Sebagai karyawan terbaik dalam kantor 1 tahun itu. Padahal saya baru kerja 4 bulan. Tapi gila 1 tahun. Gila bonus. Dapat mobil. Apa Bu? Dapat mobil. Waduh. Ngurusi amin. Tapi ngurusi DPKT mawon. Kerja saya ngurusi DPKT, SNK. Yang kan tadi ngurusaken hubungi kula nggih. Info.
Ampun ke Mbak Oro, ke Pulau Mawang. Kembali lagi ke bahasa kita tadi. Guyonnya sampun ya. Di sini Tuhan mau mengingatkan kita semua sebagai hamba-hambanya, lakukanlah tugas sebagai hamba dengan tulus, sukacita, gak usah berharap lebih. Kayak teman saya tadi, wah enak dari majelis anak ceperan. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Sekalipun itu nggak pernah terbesit dalam otak saya. Orang saya ingin melayani, tulus, ikhlas, nggak berharap apapun. Karena saya ingin menunjukkan, saya juga bisa. Saya ingin menunjukkan kepada kalian semua, kalau saya anak baru saja bisa, apalagi jenengan-jenengan yang senior saya, pasti lebih bisa nantinya. Jangan pernah merasa hebat. Itu buat saya, nyindir saya. Ini kan yang bikin kan tuh ya ini. Saya langsung kerosok, jangan merasa hebat, oke? Saya kira udah status nanti, ya pasang status. Jangan merasa hebat, sombong, merasa paling benar, merasa paling karena sudah di gereja yang paling wah, yang sering resik-resik. Oh enggak Bu Yeni, saya enggak bilang yang paling sering bersih-bersih, yang paling sering donaturnya paling banyak. Gak usah merasa seperti itu. Kita sama di mata Tuhan. Kita itu sama. Kita adalah hamba. Gak usah merasa paling hebat. Jangan juga kita merasa sudah paling berkorban kepada Allah. Apa sih korban yang sudah kita berikan kepada Allah? Saya tanya ke bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Apa yang sudah kita korbankan untuk Allah? Persembahan masalah. Persembahan zaman korban. Masa mengambil sedikit berkat dari Tuhan itu juga termasuk korban? Itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita merasa berhak mendapat upah dari ketaatannya. Gak usah merasa wajib dikai upah. Gak usah. Setia saja melayani Tuhan, maka berkat Tuhan pasti akan tercurah. Gak terduga-duga kok berkat dari Tuhan itu. Mintalah. Tuhan itu gak pernah membatasi ya. Doa itu gak pernah membatasi. Kalau mau doa panjang lebar monggo, mau minta mobil monggo, minta rumah monggo, tidak ada yang melarang. Tuhan memang pernah mengatakan sadar diri toh, doa yang sewajarnya. Pernah berkata seperti itu? Tidak. Mintalah dan akan kuberi pada waktunya. Waktunya itu waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kan muda itu orang yang pengen duwe mobil tidak kedana nak ngantor. Gitu mungkin Mbak Ora. Enggak suka Mbak Ora ya? Enggak. Dan kok dikasih mobilnya pas musim kemarau, gunanya apa orang kedana? Bikin gak panas, gitu ya. Oke, ada AC-nya, gitu loh. Berkat Tuhan gak ada yang tahu. Kayak saya setiap kali beribadah itu kalau yang khotbah bilang yang belum bekerja Tuhan berilah bekerja, dalam hati saya langsung ngomong amin, haleluya, amin. Saking pengen dia pekerjaan tetap saya itu. Tuhan akhirnya menjawab. Di usia saya yang di kantor saya itu waktu itu lowongannya itu maksimal usianya 27. Di atas itu tidak diterima. Kok pas usia saya mau 27? Saya dalam perjalanan Tuhan sekali ini saja. Saya usia saya sudah 27. Ini kapan rapi? Kapan rapi saya? Dari gue. Terus akhirnya saya di interview. Terus dulu tegak karuan. Aduh nih. Di interview saya berusaha ngomong sak wapi-api tak wapi-api. Iya ibu, saya tegas, saya nanti ngomong jangan semuanya tepat waktu dan lain sebagainya. Disitulah kok diterima saya.
Setelah bekerja 4 bulan, leda-lede di kantor saya, pakai sandal. Bu, izin ke depan beli jajan. Bentar nggih Bu. Leda-lede, saya akhirnya mengkhianati Tuhan. Dari situ saya juga belajar, orang saya kalau diberi pengen pekerjaan itu loh, nak ngamini koyo-koyo ora karo-karuan. Koyo wis kene jalan keluar lagi wis iki. Dosen sedikit kok leda-lede. Nggak boleh seperti itu. Harus semangat bekerjanya Mbak Wara ya. Nggak target, terus semangat aja. Akhir bulan kok nggak target, terus ngomong-ngomong, iya, nggih. Bulan depan target Bapak, saja udah. Nggih. Nggak usah sombong dalam pekerjaan juga. Kita sebagai hamba masih punya atasan. Target Mbak Wara sombong, diceritakno. Waduh. Iri ya. Tangga Mbak Wara tidak serang. Bawaannya penyerang bakur. Baru sembuh ya itu tak serang. Saya nanti yang disalahkan nanti kita pergi. Nah, somo ya Allah. Pelayanan, mereka yang melayani motivasinya kalau karena ada keinginan sendiri itu bukan karena Tuhan, bukan kesadaran diri karena ingin melayani Tuhan, karena pertama ingin dipuji, pengen populer. Kayak teman saya, wih populer nggak kamu? Lah iya nah saya gitu aja. Jelas saya kok populer, harus aku kok satrio, harus populer. Saya kalau disindir ya tak jelek ini sama aku. Sekarang aneh. Misal ingin mendapat posisi. Aduh, posisi saya duduknya semula di sana naik ke sini. Udah suka sih. Sekarang di sini. Jadi iki mau pun ini buat sempat latihan. Karena ada kejadian, tapi saya masuk rumah sakit, jadi bingung saya. Bukan ini mohon maaf deh, ini benar sakit. Datang karena di rumah ada hektik. Waduh hektik, bahasanya hektik. Karena ada kejadian di rumah, akhirnya saya nggak bisa bingung saya. Saya masuk rumah sakit, nyampe rumah sakit, piye nama? Mulai, wah ya. Ini kira ya risiko di rumah sakit adalah boleh ngomong nama pulang. Akhirnya saya nggak sempat belajar begini, tapi puji Tuhan bantuannya makasih loh begini. Terus karena ingin merasa dihormati, apa yang hormat sama saya? Enggak lah. Murid saya tahu yang hormat sama saya itu. Mau kadang murid saya juga hormat sama saya loh. Ngeyel, bantah ya, casaiki. Jangan pernah melayani Tuhan karena motivasi-motivasi seperti itu tadi. Layanilah Tuhan karena kita ikhlas dan iman kita yang kuat bertahan kepada Tuhan. Percayalah, apapun yang akan terjadi itu semua karena berkat Tuhan. Hilangkanlah kesombongan rohani kita. Karena kita merasa paling benar, karena kita merasa sudah paling senior di sini, iman saya yang paling kuat, rohani saya yang paling kuat. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, merendahlah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menaikkan derajat kita nantinya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita di masyarakat. Layani Tuhan bukan hanya di gereja saja. Melayani Tuhan di luar gereja pasti bisa. Lakukanlah segala sesuatu dengan iman, ketulusan, keikhlasan. Jangan pernah berharap akan mendapatkan imbalan. Karena dengan iman akan menghasilkan ketaatan. Karena dengan iman kita akan taat kepada Tuhan. Kalau kita saja sudah tidak percaya meragukan iman kita tidak akan bisa taat. Maka mulai dari ini, percayalah kepada iman kita. Maka kita akan taat kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita amini firman Tuhan pada pagi hari ini
dengan menyanyi Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Setelah itu kami jam untuk berdiri. Ku tak membawa apapun juga ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Atas segala kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami hari ini Bapa, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk membangun peribadatan Bapa. Berkati, urapi hati dan jiwa pikiran kami Bapa, sehingga firman-Mu yang Kau tabur pada hari ini Bapa kiranya boleh tertanam dalam hati dan jiwa pikiran kami dan boleh menjadi jalan kehidupan kami di luar sana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, terutama di GKJ Kabupaten Wabjeng, yang dari balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai yang lansia Bapa. Engkau berkati mereka selalu Bapa. Engkau sucikan hati dan jiwa pikiran mereka, sehingga mereka boleh hidup penuh dengan berkat-Mu Bapa. Bimbing mereka agar mereka senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang boleh taat kepada Engkau, boleh memiliki iman yang kuat untuk menjalani kehidupan sehari-hari Bapa, dan tidak menjauh daripada Engkau, tapi boleh mendekat daripada Engkau Bapa. Dan bimbing kami agar kami boleh menjauh daripada dosa-dosa di dunia ini Bapa. Ampunilah kami juga Bapa. Bapa, tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam usia sekolah saat ini Bapa, yang sedang ujian.
Kiranya Engkau berkati mereka dengan roh-Mu yang kepandaian Bapa. Berkati mereka selalu sehingga mereka bisa mengerjakan setiap ujian-ujian yang ada dengan penuh kelancaran dan mendapatkan hasil yang maksimalnya seperti apa yang mereka inginkan Bapak. Bapak, hamba juga berdoa untuk saudara-saudara hamba yang ada di sini yang sedang dalam masa pemulihan, yang sedang sakit, yang sedang dalam perjalanan. Engkau berkati, Engkau sertai mereka selalu Bapak. Dimanapun mereka berada, Engkau yang akan menjaga dan melindunginya. Engkau yang akan melawat kesehatan mereka. Engkau akan mengangkat setiap sakit penyakitnya. Engkau akan menjaga perjalanannya Bapak. Hamba percaya akan kuat kuasa-Mu yang kudus Bapak akan tercurah kepada mereka. Bapak, hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapak. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan roh keadilan, roh kejujuran bagi pemimpin kami dari lingkup RT sampai pemerintahan pusat Bapak. Sehingga apapun yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, keputusan-keputusan yang mereka ambil, semuanya boleh menjadi berkat bagi kami sebagai rakyat-rakyatnya Bapak. Bapak, tak lupa kami juga berdoa untuk diri kami sendiri yang akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati, sertai perjalanan pulang kami Bapak, sehingga kami boleh pulang sampai di rumah dan menjalankan aktivitas kami sehari-hari dengan penuh rasa sukacita Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kurang sempurna yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelum persembahan kita kumpulkan, ada dasar firman yang kita ambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mengajarkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari persembahan ini kita iringi dengan itu. Bahwa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu jalanlah jauh. Bahwa persembahanmu bawa dengan suka, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu ucaplah syukur. Bahwa Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu ucaplah syukur. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama, mari kita berdoa. Baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami kesehatan
sehingga di pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberkati kami Tuhan, baik berkat jasmani pada pagi hari ini maupun berkat rohani kami Tuhan. Berkat jasmani yang kita ambil dari berkat-Mu Tuhan, kami ambil sebagian, kami kumpulkan bersama ya Tuhan. Kiranya sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di Pepadang Warongsai. Bagi mereka yang sudah mempersembahkan Tuhan, kiranya Kau berkati berlipat ganda. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Kau memberi roh kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, juga ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa roh kami untuk persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Maukah Kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah Kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah Kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi, tetapi tidak menjadi lesu. Dan kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. 474 ayat yang pertama. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflase yang godar derdor, udah basi. Diriku berperisaikan iman, diriku bersenjatakan firman, diriku bersemangat menggelegar, diriku tetap berdiri tegak. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata, berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, di mana ku tepis semua keresahan, menjauhkan diri dari kegelapan, coba untuk menghindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis memanah dengan api, ku sempat cemas, tetapi
maki, kau tangkis dengan firman suci. For his words is a lamp unto my feet. Bukan salib atau bawang putih, usir iblis gunakan firman suci. Alkitab dibaca, jangan simpan di laci. Angkat panji, dia layak dipuji. Bala tentara surga, bersenjatakan cinta, datang menyapa, buatku terjaga. Mendadak ku terbangun sambil terhuyun-huyun. Sekian lama berada dalam gelap, terlena dalam dunia yang gemerlap. Sekarang ku datang mendekat, Tuhan utuslah Roh Kudusmu, terang di dalam hatiku, menjadi suatu kekuatan baru. Come on, come on, come on. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.